Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Hadi dari Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini saya masuk ke chapter 7 di Red Hat ya untuk mata kuliah Cloud Computing. Nah, di sini yaitu untuk configure resource to launch and instance with public access. Jadi kita akan membuat suatu instance yang dia itu sudah public ya untuk aksesnya. Pertama kita akan create a public network, kita akan membuat jaringan publiknya terlebih dahulu dan subnetnya associated subnet. Lalu kita akan mengkonfigurasi si routernya dan memberikan pengaman atau security untuk grup ya, rules yang ada di grup ini kayak siapa yang mau mengakses si router gitu kan, grupnya. Lalu ada key pair and floating IP, ada launch instance yang with public access. Nah, kita akan jalankan terlebih dahulu untuk ini masuk dulu ya, masuk ke dengan password student. Ini biar mudah, kita bagi layar. Oke, kita ke activities. Di sini dia akan menyiapkan resource yang kita butuhkan. Di sini ada instruction ya, as the operator user. Jadi kita masuk sebagai operator 1, itu create the provider data center external network. Kita akan membuat sebuah external network dengan nama yang ini ya, dan juga provider subnet. Nah, ini subnetnya dari si external network tadi. Kita masuk di workstationnya, kita masuk sebagai operator 1. Kita masuk sebagai operator 1 ya. Oke, kita sudah login sebagai operator 1. Sekarang kita akan create external network ya dengan nama provider data center. Kita copy sampai sini aja. Nah, ini kita copy satu persatu. Ini kita perhatikan spasi ya, di sini ada spasi. Nah, di sini kita sudah selesai membuat external network. Kita bisa cek terlebih dahulu. Di sini namanya provider data center. Lalu kita cek lagi untuk create ad-nya. Di sini tanggal 26 bulan 4 ya. Terus kita cek lagi bagian name-nya tadi udah. Provider network tipenya di sini flat. Lalu data center untuk physical networknya.
sertnya aktif, true. Kita cek sertnya itu true, statusnya aktif. Di sini untuk update adnya. Setelah itu di sini ada create the provider subnet. Kita akan membuat subnet ya untuk external network yang sudah kita buat dengan mengalokasikan pool of-nya ya ini 172.25.20.101 sampai 172.25.250.189 dia disable di HCP. Oke, kita akan buat ya. Nah, kita akan coba ini sekali. Ini sebentar. Ada yang salah ini. Kayaknya OpenStack subnet create. Nah ini nih. Oh ada salah. Ya kita ulangi. Kan harusnya OpenStack create subnet range aduh, subnet range 172.250.0/24. Kok ada yang error lagi ya? Oh, sini harusnya ini. Nah, udah jadi ya. Kita coba samakan di sini. Alokasi pool kita cek dari atas dulu deh. Allocation pool 101 sampai 172. Lalu shadernya oke. DNS servernya 254
250 sama 254, gateway-nya 250 sama 254 sama, lalu namanya provider subnet 172 ya. Oke, done. Sekarang kita masuk ya, login sebagai developer 1 untuk meng-create sebuah router dan koneksi production 1 project subnet untuk project subnet and setting the external gateway to provider di center. Kita masuk. Sebentar. Pan, tolong jasan dulu, Pan. Nah, tas gede. Nah. Laptop. Beda kan, beda. Iya sih. Nah. Cek. Oke, tadi ini ya. Lobet. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita create router. Kita akan membuat sebuah router berarti ya di sini. Developer 1 kita membuat sebuah router create dengan nama Progression Router 1. Oke, sudah jadi ya. Tidak ada konfigurasi di awal. Yang penting kita sudah memberi nama, ada router 1 di sini dengan nama Production Router 1. Lalu kita akan baru connect the router to the production subnet 1 project subnet. Jadi kita akan mengkonekkan si router dengan subnet 1 yang sudah kita buat. Sini. Kita buat. Lalu setelah itu kita akan setting untuk provider data center yang apa tadi kalau nggak salah apa ya, external network ya. Lalu kita setting untuk external networknya ke router, ke router. Jadi dia menghubungkannya. Eksternal. Oke. Create the security group production. Nah, kita akan membuat security untuk grup 1 dan rules-nya ya di sini. Jadi untuk grup 1 ada untuk grup ya, itu nama grupnya roles.
Terus security-nya itu dia hanya menggunakan TCP untuk port 22, TCP port 80 dan ICMP. Nah, selain itu dia mungkin tidak boleh untuk akses ke router, ke grup ya. Oke. Add in rules the production group 1 security group lalu SSH access. Nah, ini nih untuk pertama kan kita buat grupnya production group kan, lalu kita kasih aksesnya, siapa yang bisa akses group rules itu gitu, role-nya. Create protocol TCP. Di sini kan tadi portnya itu suruhnya 22 sama 80. Tapi di sininya DST port 22. Jadi gimana ya? Apakah port 80 udah tercantum ke sini atau belum? Nah, di sini cuma ada port 22. Oh, ini ada lagi nih. Kita set group. Oke. Nah, sekarang yang HMP. Oke. Create the production key pair. Nah, kita buat kuncinya, ya key pairnya, and save the private key to home. Nah, kita sudah menyimpan filenya di ini, di pad ini dengan nama production keypair 1.pem. Use the cmod command to protect the keypair key. Oke, kita akan buat filenya. Create a random floating IP address dari provider data center. Kita kasih IP float, ya, IP floating, IP floating IP.
dia dapat IP-nya ini, routing IP-nya dia dapat ini. Kita akan coba catat di notepad ya. Kita akan coba catat di sini buat jaga-jaga 172.25.250.169. Oke. Create instance name production server 9 using the following values. Kita create server. Sekarang kita buat server. Image-nya nggak jalan. Kita coba cek labnya. Environment. Tambah dulu. Tunggu ya. Nah, ini udah jadi. Kita cek flavor-nya default, image-nya RH8 minweb, key name-nya production keeper 1, namanya production server 9. Oke, sama. Terus buat security groups-nya production group sec group 1. Sec ini mungkin security group 1. Associated the floating IP address with the intents. Kita kasih si IP. Nah, ini IP-nya bentar. Kan ini add ya, kita kan berarti ngasih ya, nambahkan IP. Kita coba, ini kan di sini 154. Kita coba tadi pas di atas, pas kita nge-create itu IP-nya 154 nih. Berarti yang di sini kita pakai IP yang kita dapat. Kita dapat 169.
from location verify that the intent response to web server HTTP request verify that you can connect to intent over SSH as the user cloud user with. Jadi kita untuk memverifikasi workstation yang udah kita buat dengan web server HTTP requestnya dengan protokol HTTP untuk request melalui SSH ya sebagai cloud user. Ini untuk SSH private key-nya di sini path-nya. Nah ini ya from location verify that the instant response HTTP kita akan coba respon. Ini cuman kan tadi alamat ini kita masuk ke SSH berarti ya. Sabar. Bukan. Kita masuk SSH 69. Nah, dia muncul tampilan HTML. Ini aslinya tampilan website ya, karena dia kan HTML. Cuman karena ini Linux, jadi dia bentuknya ya script HTML seperti ini. Ini aslinya dashboard ataupun interface gitu ya kayak. Lalu kita coba untuk masuk ke SSH. Nah, kalau SSH berarti kita harus tahu path di mana sih produk Keyfarm ini. Lalu login sebagai apa? Sabar. 169 enter. Aktif the web console with system enable. Nah, itu sudah aktif ya. The system register the secret. Maksudnya ini apa? Ini bisa dibuka kali ya. Nah, ini udah jadi nih ya. Konsol login di sini kita nggak suruh kesini dulu. Cuma ini websitenya udah jadi ya. Udah bisa kita akses. Kita nggak kesini dulu, kita lanjut. Masih di terminal. Oke, kita lanjut, masih di terminal. Kita coba ping. Oke, dapat. Kita keluar, exit. Developer 1, kembali ke developer 1. One workstation open Firefox in the browser HTTP dashboard login sebagai example. Sekarang kita masuk ke Firefox. Di Firefox kita masuk dengan protokol HTTP dashboard http://dashboard.com. Banyak amat ya, http dashboard. Enter example benar, terus
usernya developer developer 1, passwordnya Red Hat. Kita downstart aja. Lalu di bagian project, klik project, the paper convert window, the click production, kita ke project, compute, kpr project, terus compute, terus kita ke kpr. Harusnya di sini ada ya. Nah, ada di sini untungnya. Konfirmasi that the production kpr 1 kpr has been created, ada. Untuk konfirmasi di sini udah ada. Lalu network routing IPS, kita ke network routing IPS, konfirmasi the routing IP address is correct. Nah, di sini nggak ada. Padahal sebenarnya ada ya. Harusnya sih ada ini. Nah, nggak ada ya. Harusnya di sini ada. Project Network Security Group, security group. Nah, di sini ada untuk security groupnya. Network router, ya kita cek routernya. Routernya di sini nggak ada. Konfirmasi the production router 1. Klik the name of the router production 1 to access. Klik the interface, tab verify interface for the router. Tapi di sini nggak ada. Padahal kita udah buat ya di ininya. Kalau dari CLI kita udah buat, tapi kalau di dashboard ini dia nggak ada. Nggak tahu kenapa. Oh, klik managing roles. Nah, ini ada ya port-portnya yang udah kita buat tadi. Nah, kalau yang di router ini dia nggak mau keluar. Nah, di router ini dia nggak mau keluar. Atau bukan. Di bagian router dia nggak mau keluar ya. Padahal tadi kita ada create router. Networks. Di sini ada nih network publisher. Ya, di sini ada yang tadi kita buat. Intense compute. Di bagian intense produksi server 9 udah keluar. Nah, jadi untuk live kali ini ada beberapa kendala, dan mungkin kalau kita review itu public review, dia nggak nggak semua sukses, karena ada beberapa konfirmasi atau beberapa verify di sini dia yang tidak muncul, padahal kita sudah membuatnya di CLI. Ya, kita udah buatnya di CLI tapi tetap nggak muncul di dashboardnya seperti tadi. Di bagian network router tadi kita udah sempat buat router dan itu berhasil, tapi di sini statusnya nggak ada ya, tidak terdaftar. Kalau kita bisa cek di terminal,
Nah, ini create server. Jadi di server juga nggak keluar, dia server 9. Nah, ini create router. Nah, di sini udah ada nih ya, dia statusnya up, apa namanya itu. Terus di sini name-nya production router 1, terus dia statusnya aktif. Dan di sini ada create add-nya. Tapi ketika kita cek di sini dia kosong. Jadi coba status tetap kosong. Jadi di sini kosong ya. Oke, mungkin cukup lab kali ini, kita bisa langsung finish aja. Nah, jadi seperti itu pada lab chapter 7 kali ini. Untuk masalah yang saya hadapi itu nggak sekali dua kali pernah saya hadapi. Jadi ketika kita melakukan create, add gitu ya, membuat ataupun menambahkan di terminal sudah selesai, sudah sukses, sudah terlihat hasilnya. Tetapi ketika kita cek di dashboard ataupun di website ya, itu ternyata tidak ada kosong. Saya juga kurang paham kenapa, apakah ada kaitannya dengan jaringan saya, internet saya, atau memang ada beberapa konfigurasi yang tidak tertuliskan di lab chapter 7 ini, sehingga tidak memunculkan apa yang sudah kita buat di terminal ke web dashboardnya atau web interface-nya. Oke, sudah berhasil ya, sudah berhasil pembersihan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.